Selamat pagi, Pancaran Kasih Depok, Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok dimanapun berada. Embun pagi hari. Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, selamat Paskah, dan Shalom semuanya. Pagi hari ini kembali kita dapat menikmati di mana Tuhan sudah membuka hari yang baru buat kita semua untuk kita isi dengan segala kegiatan dan tugas panggilan kita masing-masing. Namun sebelum kita melaksanakan semua itu, mari kita satu hati untuk sama-sama kita mendalami firman Tuhan yang, yang akan menjadi pedoman hidup kita pada hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu mengucap syukur Tuhan Yesus sudah melihara kami, dan pagi hari ini Engkau sudah membuka lembaran baru dalam hidup kami, yang di dalamnya kami semua terpanggil untuk menjalankan seluruh tugas panggilan kami. Namun sebelum kami melaksanakan semua itu, kami ingin memohon kepadamu, berikanlah kekuatan Roh Kudus-Mu datang pada diri kami masing-masing, untuk kami mendalami dan memahami firman-Mu, sehingga kami semua dapat mengerti akan firman Tuhan, dan kami jadikan sebagai terang yang selalu menerangi setiap langkah hidup kami. Kami serahkan diri kami di bawah kuasa Tuhan. Berfirmanlah kepada kami sudah siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-16 dan 17. Fokus kita pada ayat 17 mengatakan, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita pagi hari ini berkata, Paskah, kebenaran yang menjamin hari esok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Salah satu tulisan dalam kitab Injil yang membahas tentang peristiwa Paskah, yaitu Injil Matius. Dia mau katakan bahwa Paskah yang pertama berhadapan dengan semua orang yang berusaha untuk mengaburkan kabar sukacita itu, untuk memberitakan dan melawan berita sukacita itu dengan cara yang tidak benar yang dilakukan oleh para tua-tua untuk mengelabui para serdadu yang menyaksikan betapa kekuasaan Tuhan dengan alamnya membongkar mayat atau tempat Yesus terbaring ketika kematiannya dan membuka batu yang menutupinya. Itu karena kuasa Allah yang begitu besar, sehingga mereka yang menyaksikan peristiwa itu harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak mau kehilangan kedudukan dan tidak mau kehilangan pamornya di depan banyak orang. Karena kalau ketahuan Yesus adalah sudah bangkit dan benar-benar bangkit, dan para serdadu itu melihat sendiri, tentu mereka akan kehilangan muka dan mereka juga akan dipermalukan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, cerita itu terus nampak dan tersebar. Pada akhirnya serdadu itu harus membohong bahwa mayat atau jenazah Yesus dicuri oleh murid-muridnya sendiri. Lalu murid-muridnya mengabarkan bahwa Yesus bangkit. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, berita tentang kebenaran Paskah itu sudah dari awalnya mendapat tantangan. Tidak mudah untuk mengabarkan satu berita yang sesungguhnya faktanya benar-benar terjadi. Dan perempuan-perempuan yang datang menyaksikan kabar sukacita itu. Sehingga para murid dan semua orang yang percaya tetap mengatakan perkataan Yesus benar, bahwa dia akan mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga, dan dia membuktikan semua kuasa itu. Sehingga pada bacaan kita hari ini adalah saatnya para murid diutus untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Namun catatan bagian akhir dari kalimat bacaan kita hari ini dikatakan demikian, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Karena apa? Karena begitu cepatnya orang mengelabui tentang cerita Paskah. Mereka yang tidak melihat, mereka yang sama sekali tidak memperhatikan, atau pada saat kebangkitan mereka tidak ada di situ, hanya serdadu-serdadu itu saja. Karena itu mereka bisa mengelabui banyak orang.
Dan tidak heran pada akhirnya orang juga masih ragu-ragu. Benarkah Yesus itu bangkit dari antara orang mati? Bapak Ibu saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, kabar yang sudah dinyatakan oleh malaikat bahwa Yesus bangkit, dan bukan hanya bangkit, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, itu membuktikan bahwa dia benar-benar bangkit. Bahkan dalam Injil Yohanes dikatakan Yesus di tangannya diraba oleh seorang yang bernama Thomas. Bapak Ibu saudara-saudara, Thomas yang tadinya ragu, akhirnya hilang keraguannya ketika dia menyentuh tangan Yesus yang berlubang paku. Makanya Thomas pun dikatakan, berbahagialah mereka yang percaya sekalipun mereka tidak melihat. Nah, bagi kita yang hidup pada zaman sekarang, sesungguhnya peristiwa Paskah itu benar-benar terjadi. Dan 4 kesaksian dalam kitab Injil, 4 penulis mengatakan seperti itu. Walaupun dengan suasana dan cerita yang berbeda, tapi intinya beritanya sama. Yesus sudah bangkit, atau kebangkitan Yesus terjadi pada hari pertama di minggu itu, benar-benar di fajar yang saat fajar menyingsing. Bapak Ibu saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dokumen yang kita miliki adalah Alkitab. Dan biarlah kita terus melanjutkan cerita ini. Kita akan mewartakan kepada dunia bahwa Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang sudah mengalahkan kuasa maut dan memberikan harapan kepada kita semua untuk menggapai masa depan kita. Tadinya kita putus asa akibat dosa. Tadinya kita tidak memiliki pengharapan akibat dosa. Tapi karena Kristus datang, Kristus mati, supaya semua dosa kita dibawa dalam kubur dan dihancurkan dengan kerajaan maut. Lalu kemudian Yesus menjadi pemenang dan memberikan harapan baru, bahwa di balik kematian ada kehidupan yang kekal. Beritakanlah ini dimanapun kita berada. Tetaplah percaya, Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa kita pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu di pagi hari ini mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaatmu Pancaran Kasih Depok, sektor Nazaret. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Tony, Charmin, Sulaiman, keluarga Ibu Fani Salim Kruse, keluarga Bapak Willy Graf, keluarga Bapak Yahya Cahya Hendarto, keluarga Bapak Yonas Pisarahu, dan keluarga dan saudara Yopi Pintor Nasution. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara kami, keluarga-keluarga dengan berkat-berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang sakit, sektor Nazaret, Oma Serika Patricia Sengke Makelewe, Opa Yose Martin Sengke, sektor Muria, Ibu Surta Panjaitan, Pajam Sinar Kasih, Ibu Ika Fitriani Baginda, sektor Penil, Ibu Maria Anna Suratia, sektor Betel, Bapak Reinhard Lekatompesi. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara kami dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah, agar mereka memperoleh kembali kekuatan dan pemulihan. Kami juga mau berdoa di pagi hari ini untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun perkawinan. Kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Victor Boy Kahimpong, keluarga Bapak Sopar Mangarapot Simanulang. Tuhan Yesus memberkati sukacita jemaatmu atas pertambahan usia perkawinan mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk Bapak Hotmer Sinaga. Kami berdoa untuk Ibu Jane Helen Riopasa, Ibu Umi Narsi Wignyoto, Ibu Irene Dwi Pertiwi Pangemanan, Saudara Santonius Heri Gibson Simanjuntak, Saudari Isolde Alfrida Panto, Saudara Darren Andriato Pasca Manuputi, Ibu Ari Magdalena Ngeliaubun, dan Ibu Lenda Koce Febe Tambuwun. Tuhan Yesus memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia kelahiran mereka. Kami juga mau berdoa untuk majelis jemaat, unit-unit misioner. Kami berdoa juga untuk vikaris, BPPG, BPPJ, dan juga kami berdoa untuk pegawai kantor gereja, koster, dan security. Tuhan memberkati semua tugas kami dengan
yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami juga mau berdoa di pagi hari ini ya Bapa di surga untuk jemaat-Mu, baik pribadi maupun keluarga dalam pergumulan mereka. Tuhan Yesus topang selalu kehidupan jemaat-Mu, bahkan dalam setiap usaha yang mereka lakukan, biarlah berkat Tuhan mengalir dalam usaha-usaha yang mereka kerjakan, sehingga mendatangkan berkat dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan seluruh kehidupan jemaat Pancaran Kasih Depok ke dalam tangan Tuhan. Ampunkan segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.